Di negara demokrasi seperti Indonesia, pemerintahan harus dilandaskan pada legitimasi masyarakat yang secara praktis dijaring melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu. Pemilu adalah aktivitas politik di mana masyarakat memilih orang-orang yang akan mengisi posisi-posisi jabatan publik. Idealnya, pemilu dilaksanakan berbasis politik programatik. Artinya, politik disandarkan pada aspirasi masyarakat yang mengutamakan program atau ideologi, bukan transaksi material ataupun kesamaan identitas. Tetapi, bagaimana realita yang terjadi di masyarakat? Apa preferensi mereka dalam memilih kandidat di pilkada? Untuk mencari jawaban, kami mengajukan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat. Aku ngelihatnya dari visi misi dia dan juga rekam jejak politik dia. Perekonomian, maksudnya itu kalau di rumah tangga kan kita butuh istilahnya harga jangan naik, harga stabil. Report prestasinya peduli sama masyarakatnya kayak dari segi pendidikan, perekonomian di kotanya gitu. Buat kalau untuk aspeknya pasti ngeliat elektabilitas politiknya dulu ya. Terus kemudian dari mungkin program-program selama kampanye yang mereka kemukakan dari para kandidatnya gitu. Enggak sih. Kalau masalah suku sih enggak. Kan kita kan dalam satu Bhinneka Tunggal Ika kan. Suku apaan aja kan. Kalau masalah agama sih kita mintanya sih ya Islam. Oh, enggak sih kalau dari saya pribadi karena yang tadi lebih melihat ke arah program dan elektabilitas politik. Kalau misalkan suku sih apa aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan agama mungkin perlu dipertimbangkan. Kita mah enggak ya, mau dia orang Tionghoa mau istilahnya Kristen, Islam, tapi kalau dia bisa menepatin janji rakyatnya, itu yang kita pilih. Enggak sih. Ya enggak juga lah. Kita kan enggak dari orangnya juga. Oh enggak, pasti enggak. Enggak sih. Kebanyakan sih orang pada begitu, ngambil, tapi ternyata nyoblosnya berbeda. Karena itu perbuatan curang. Terjadi ya di banyak situasi kondisi itu karena memang masih minimnya pendidikan politik, tapi juga adanya kebutuhan akan sumber daya yang sangat serius, sehingga apa yang bisa mereka dapatkan dalam pemilu ya sumber daya yang sifatnya jangka pendek, politik uang itu. Nah kalau politik identitas terjadi, sederhananya memang di satu sisi ada upaya dari para politisi itu untuk mereduksi secara sederhana gitu ya, mendapatkan dukungan secara murah dan mudah. Sebenarnya dia tidak berbasis ideologi, tapi dia menggunakan sentimen-sentimen tertentu yang basisnya adalah suku, agama, dan lain sebagainya untuk kemudian mencapai tujuan kemenangan, sementara dia berharap tidak keluar banyak biaya. Nah sebenarnya menarik sih, dia nggak mungkin jalan bersamaan tuh politik identitas dan politik uang. Biasanya ada bentuk dominannya. Kalau dari yang saya biasanya lihat sih, politik uang ini untuk diberikan kepada kalangan menengah ke bawah gitu ya, yang nggak dipungkiri memang butuh uang gitu. Partainya sendiri mungkin atau calonnya itu menurut aku dia kurang percaya diri dengan kapabilitas mereka, dan di sisi lain masyarakat pun juga saat itu butuhnya adalah uang gitu. Jadi kayak mereka menemukan satu sama lain, dia nyari sekutu istilahnya hitungannya ya, kayak anggota-anggota yang benar-benar kan kebanyakan orang pada dia orang Jawa, ya udah kita namanya kita orang Jawa, kita mau ikutin orang Jawa. Perlindungan wanita dan anak. Lapangan pekerjaan, UMKM. Aku sebagai mahasiswa sih pengennya program-program yang misalnya seputar pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Seperti KJP ya, seperti Dansos, BPJS. Itu ya, Belum pernah nemu ya platform apapun itu. Kurang sih. Sudah tapi belum maksimal. Untuk mendorong minimnya politik identitas ya sebenarnya ke programatik, karena identitas itu kan sifatnya interseksional, tapi biasanya ada satu kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, soal kesejahteraan, soal ekonomi, soal pemenuhan hak sebagai asasi manusia, itu sebenarnya semua sama. Nah makanya itu yang sebenarnya harus didorong. Untuk saat ini mungkin politik yang rasional masih orang mintanya sumber daya jangka pendek ya, kayak uang, politik uang, tapi harapannya apa yang sekarang dilakukan dalam proses transaksi yang sifatnya klientelistik, politik uang terjadi, itu dengan pendidikan politik yang baik, itu harusnya dia terus bisa didorong untuk
tidak cukup hanya dengan proses yang klientelistik dengan politik uang yang jangka pendek, tapi dia harus sifatnya programatik, jangka panjang, basisnya kebijakan. Kami berharap melalui video ini kami dapat mengedukasi masyarakat agar ke depan politik Indonesia menjadi berbasiskan politik programatik. Kami juga berharap agar pilkada yang terlaksana pada 2024 nanti masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai sosialisasi program politik sebagaimana JRMK dan juga komunitas Ciliwung Merdeka. Hal ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa sampel masyarakat, baik di perkotaan maupun perkampungan, memang banyak yang mengutamakan program sebagai landasan mereka untuk memilih dalam pilkada. Namun masih terdapat beberapa pula yang mengutamakan politik uang dan identitas sebagai landasan mereka memilih karena kurangnya sosialisasi terhadap program dari calon kandidat. Nah, sudah lihat kan beberapa pendapat dari masyarakat tentang preferensi memilih mereka. Jadi ternyata selain politik identitas dan politik uang, pada saat ini program yang ditawarkan oleh calon juga menentukan preferensi pemilih. Oleh karena itu, sebelum kita memilih, kita harus mencermati lebih lanjut mengenai program yang ditawarkan. Karena kita harus lihat programnya dan pilih orangnya.